Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Lezafira, NPM 1301101901035 dari tutor 19. Pada hari ini akan mempraktikkan pemeriksaan fisik jantung pada pasien dewasa. Jelaskan pada pasien tentang pemeriksaan yang akan dilakukan. Kemudian bantu pasien untuk berbaring di ranjang pemeriksaan. Cuci tangan dengan sabun dan air dan kemudian keringkan dengan kain kering atau dengan hand dryer. Kemudian pemeriksa berdiri di samping kanan pasien. Mengukur tekanan vena jugularis. 1. Posisikan pasien dalam posisi nyaman. 2. Gunakan bantal untuk mengganjal kepala pasien agar otot sternocleidomastoideus relaksasi. 3. Angkat kepala tempat tidur pemeriksaan setinggi 30 derajat dan instruksikan pasien untuk menolehkan kepalanya ke arah yang berlawanan dengan pemeriksa. 4. Periksa kedua sisi leher dengan senter untuk mengidentifikasi vena jugularis eksternal pada setiap sisinya dan kemudian temukanlah pulsasi vena jugularis internal. Apabila vena internal tidak teridentifikasi, maka vena eksternal dapat digunakan. Apabila diperlukan, naikkan atau turunkan kepala tempat tidur pemeriksaan hingga Anda dapat menemukan titik osilasi atau meniskus dari pulsasi vena jugularis interna pada setengah bagian bawah leher. 5. Identifikasi titik tertinggi pulsasi vena jugularis kanan. 6. Letakkan penggaris panjang secara horizontal dari titik ini dan penggaris segitiga secara vertikal dari sudut sternalis. 7. Hitung jarak vertikal dalam sentimeter di atas sudut sternum, di mana penggaris panjang horizontal menyilang tegak lurus penggaris segitiga. Sudut sternum umumnya berjarak 5 cm di atas atrium kanan. 9. Jarak yang didapat merupakan hasil pengukuran tekanan vena jugularis. Pemeriksaan pulsasi karotis. 1. Nilai amplitudo dan kontur. Pasien berbaring dengan bagian kepala tempat tidur pemeriksaan di elevasi 30-45 derajat. Inspeksi leher untuk menilai pulsasi karotis. Letakkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri atau ibu jari kiri pada arteri karotis kanan pada sepertiga bagian bawah leher. Tekan ke arah posterior dan rasakan pulsasi. Untuk memeriksa karotis kiri, gunakan jari tangan kanan atau ibu jari kanan. Tingkatkan tekanan hingga Anda merasakan pulsasi dan kontur arteri karotis maksimal. Jangan pernah menekan kedua arteri karotis pada saat yang bersamaan. 2. Menilai thrill atau getaran dan bruit arteri karotis. Saat palpasi, deteksi ada atau tidaknya getaran halus atau thrill. Dengarkan bruit arteri karotis dengan menggunakan bagian diafragma stetoskop. Letakkan bagian diafragma stetoskop pada area karotis. Instruksikan pasien untuk menahan napas. Pemeriksaan arteri brachialis. Lengan pasien dalam posisi istirahat rileks dengan siku terekstensi dan telapak tangan menengadah ke atas. Fleksikan siku pada derajat tertentu untuk mendapatkan relaksasi otot optimal. Letakkan tangan Anda di bawah siku pasien. Gunakan jari telunjuk dan tengah untuk merasakan pulsasi medial dari tendon bisep. Pemeriksaan titik impuls maksimum. Inspeksi. Sebaiknya dilakukan di ruangan dengan pencahayaan baik. Pasien dalam posisi terlentang dengan bagian kepala dan atas tubuh tempat tidur pemeriksaan diposisikan 30 derajat. Tentukanlah lokasi titik impuls maksimum pada posisi supine. Umumnya titik impuls maksimal dapat ditemukan pada sela iga 4 dan 5. Palpasi. Gunakan bantalan jari untuk mempalpasi titik impuls maksimum. Impuls ventrikel mungkin dapat menyebabkan jari Anda terangkat. Periksa getaran atau thrill dengan menekan pangkat telapak tangan Anda secara kuat pada dada pasien. Pada area ventrikel kiri, tentukan titik impuls maksimum pada posisi terlentang. Apabila Anda gagal untuk menentukan titik impuls maksimum,
Cobalah posisikan pasien dalam posisi lateral decubitus kiri. Kemudian instruksikan pasien untuk membuang napas secara penuh dan menahan napas beberapa saat. Ketika menilai pasien wanita, sisihkan payudara kiri ke atas atau lateral. Kemudian nilai lokasi dan amplitude titik impuls maksimum. Di lokasi ventrikel kanan. 1. Posisikan pasien pada posisi terlentang dengan ketinggian 30 derajat. Lokasikan ujung jari Anda pada sela iga 3, 4, dan 5. Instruksikan pasien untuk menghembuskan napas dan kemudian menahan napas agar titik impuls maksimum lebih terlihat. Perkusi. Perkusi secara seksama akan menunjukkan apakah jantung memiliki ukuran yang normal atau membesar. Untuk menentukan batas kiri jantung, perkusi dimulai dari lateral kiri menuju ke medial. Perubahan bunyi perkusi dari sonor ke pekak menunjukkan batas kiri jantung biasanya didapatkan sepanjang linea midclavicularis. Batas kanan terdapat pada linea sternalis kanan. Batas atas jantung terdapat pada sela iga 2. Pemeriksaan bunyi jantung 1, 2, 3, 4. Umumnya bunyi jantung dapat didengar pada posisi telentang. Area katup aorta berada di atas iga kedua kanan dan sela iga kedua pada linea parasternalis. Area katup pulmoner berada di sela iga kedua linea parasternalis kiri. Area katup trikuspid berada di sternum pada perbatasan antara korpus sternum dengan processus xiphoideus. Area katup mitral berada di sela iga kelima pada linea midclavicularis kiri. S1. Bunyi jantung S1 umumnya memiliki frekuensi medium hingga tinggi. Bunyi S1 diauskultasi menggunakan bagian diafragma stetoskop secara simultan dengan palpasi pada karotis atau apeks kardiak. Bunyi S1 mempunyai dua komponen. Satu karena penutupan katup mitral dan yang lainnya karena penutupan katup trikuspid. Normalnya kita tidak dapat membedakan kedua komponen tersebut. Bunyi jantung pertama S1 lebih dalam dan panjang dibandingkan dengan bunyi jantung kedua atau S2. Bunyi jantung kedua atau S2. Bunyi jantung S2 memiliki frekuensi tinggi dengan durasi rata 0,11 detik. S2 juga memiliki dua komponen, satu karena penutupan katup aorta dan yang lainnya karena katup pulmonal, di mana komponen aorta mendahului komponen pulmonal. Bunyi jantung S3. Bunyi jantung S3 merupakan bunyi mid diastolik berfrekuensi rendah yang terjadi karena fase cepat pengisian ventrikel. Bunyi S3 paling baik didengar menggunakan bagian bel dari stetoskop yang ditempatkan di bagian apeks jantung dan lebih jelas terdengar pada posisi lateral kiri. Bunyi jantung S4. Bunyi jantung S4 merupakan bunyi dengan frekuensi rendah yang terdengar pada akhir fase diastolik atau fase presistolik saat kontraksi atrium. Bunyi jantung S4 paling baik didengar menggunakan bagian bel dari stetoskop yang diletakkan pada apeks jantung. Pemeriksaan murmur kardiak. Ketika murmur terdengar, identifikasi dan jelaskan waktu. Temukan murmur apakah murmur sistolik atau diastolik. Murmur sistolik terdengar di antara bunyi jantung S1 dan S2. Murmur diastolik terdengar di antara bunyi jantung S2 dan S1. Murmur kontinu dimulai saat fase sistolik dengan puncak dekat bunyi jantung S2 dan terus berlanjut pada fase diastolik. Palpasi denyut karotis sambil mendengar murmur. Murmur yang berdepatan dengan gerakan naik karotis merupakan murmur sistolik. Bentuk atau konfigurasi murmur ditentukan dari intensitas murmur dari waktu ke waktu. Lokasi intensitas maksimum. Cari lokasi dengan mengeksplor area di mana murmur terdengar. Jelaskan di mana murmur terdengar paling baik dalam hal sela iga dan hubungannya dengan linea sternalis, apeks midsternal midclavicularis atau axillaris. Murmur lebih keras pada basal biasanya aorta, sementara itu murmur yang lebih keras pada apeks biasanya mitral. Sebagai contoh, murmur paling baik didengar pada sela iga kedua kanan, biasanya berasal dari atau dekat katup aorta. Intensitas.
Murmur sistolik memiliki 6 derajat. Cobalah menilai derajat murmur dengan ukuran 6 poin sebagai berikut. Derajat 1 sangat samar, kemungkinan tidak terdengar pada semua posisi. Derajat 2 pelan, terdengar segera setelah meletakkan stetoskop. Derajat 3 keras sedang. Derajat 4 keras terpapar trill. Derajat 5 sangat keras dengan trill. Dapat terdengar ketika stetoskop setengah terlepas dari dada. Derajat 6 sangat terdengar dengan trill. Dapat terdengar ketika tidak ada stetoskop di dada. Nada kualitas nada. Hal ini dikategorikan tinggi, medium, atau rendah. Kualitas hal ini dideskripsikan seperti kasar, bertiup, bergemuruh, dan musikal. Beberapa karakteristik yang berguna pada murmur dan bunyi jantung termasuk variasi respirasi, posisi pasien, dan manuver spesial lainnya untuk membantu membedakan prolaps katup mitral dan kardiomiopati hipertropik dengan penyakit aorta dan katup mitral lainnya. Sebagai contoh, murmur jantung sebelah kanan secara general meningkat saat inspirasi, murmur jantung sebelah kiri secara general meningkat saat ekspirasi. Ekstremitas. Tes untuk edema. Pemeriksa menekan jemarinya pada area dependen seperti tulang kering pasien sekitar 2-3 detik. Jika ada piting edema, jari akan tenggelam ke dalam jaringan, dan ketika dilepaskan, bekas jari akan tetap ada. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.